Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardeka Pramudia dari kelas 4E dengan NPM 5019195. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang tematik integratif kelas rendah. Materi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu tentang karakteristik anak usia SD atau MI. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar dan jenis sekolah atau sekolah dasar, maka disebut dengan peserta didik atau siswa sekolah dasar. Pemahaman terhadap karakteristik siswa secara benar dan baik merupakan salah satu persyaratan yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap pendidik, yaitu masa usia anak sekolah dasar merupakan masa akhir kanak-kanak yang berkisar antara 6-12 tahun, di mana usia tersebut terbagi lagi ke dalam dua kategori, yaitu siswa kelas rendah dan siswa kelas tinggi. Dan yang pertama itu kelas rendah sekolah dasar kira-kira umur 6 atau 7 sampai 9 atau 10 tahun dan mempunyai sifat yang pertama adanya kolerasi positif dan tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Kedua, sikap tunduk pada peraturan-peraturan permainan yang tradisional. Yang ketiga, ada kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain. Kalau hal itu dirasanya menguntungkan, dalam hal ini ada kecenderungan untuk merendahkan anak lain. Yang kedua, itu kelas tinggi sekolah dasar, yaitu kira-kira umur 9 atau 10 tahun sampai 12 sampai 13 tahun. Beberapa sifat khas anak pada usia itu, yang pertama adanya minat terhadap kehidupan praktis. Yang kedua, amat realistis. Yang ketiga, menjelang akhir masa ini telah ada minat kepada hal-hal yang mata pelajaran khusus. Dan 4, sampai kira-kira umur 11 tahun, anak membutuhkan seorang guru atau orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Materi selanjutnya itu ada konsep pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Keterpaduan berdasarkan tema ini menurut Hartono akan menghubungkan persoalan satu dengan persoalan lainnya sehingga terbangunlah kesatuan atau unity pengetahuan. Sementara itu, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Sementara itu, tahap-tahap perencanaan pembelajaran tematik ada beberapa. Yang pertama, menggali tema. Kedua, melakukan analisis kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, melakukan pemetaan hubungan atau KI atau KD. Yang keempat, melakukan penyusunan silabus. Yang kelima, menyusun RPP. Materi selanjutnya, pembelajaran tematik integratif di SD atau MI. Dalam pembelajaran tematik integratif ini, siswa SD tidak lagi belajar IPA, Bahasa Indonesia, Matematika, atau mata pelajaran lainnya. Akan tetapi, siswa belajar tema yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan kompetensinya. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan antar mata pelajaran. Lantas untuk menjemput hal tersebut, objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan kurikulum 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Di samping itu, pembelajaran tematik bagi siswa SD memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yang pertama memudahkan pemusatan perhatian pada satu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama.
3. Pemahaman materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengkaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang terakhir, lebih bermanfaat dan bermakna karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Di antara lain juga, dengan pelaksanaan pembelajaran tematik ini, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi data dikurangi, bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran telah berperan sebagai saran atau alat, bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang terakhir, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Selain dari memiliki kelebihan-kelebihan dari pembelajaran tematik juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, dilihat dari aspek guru, pembelajaran tematik menuntut tersedianya peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, kreativitas tinggi, keterampilan metodologik yang handal, kepercayaan diri dan etos akademik yang tinggi. Yang kedua, dilihat dari aspek siswa, pembelajaran tematik termasuk memiliki peluang untuk mengembangkan kreativitas akademik yang menuntut kemampuan belajar siswa yang relatif atau baik. Baiklah, sekian materi dari saya mengenai tematik integratif kelas rendah. Semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.